Hai gengs, apa yang ada di pikiran kamu kalau lihat gedebok pisang? Mungkin kamu berpikir kalau itu cuma sampah kebun yang tidak ada gunanya. Nah, tapi ternyata bahan-bahan alami yang selama ini kita anggap sampah itu bisa disulap jadi barang-barang super canggih dan bahkan super mahal nih gengs. Mulai dari tas kulit, kain tekstil, sampai lumut yang jadi sepatu. Berikut ini deretan bahan alami yang diproses dengan cara paling nggak terduga yang bakal bikin kamu melongo. Siapa sangka nih gengs, gedebok pisang yang biasanya cuma numpuk di kebun ternyata bisa disulap jadi pembalut, dompet, bahkan kain yang bisa kita pakai. Misalnya saja di India ada perusahaan bernama Sati yang mengubah batang pisang jadi pembalut menstruasi ramah lingkungan. Prosesnya dimulai dengan mengambil serat gedebok pisang pakai mesin dekortikator. Selanjutnya serat dicuci bersih dan diputihkan pakai hidrogen peroksida yang aman buat lingkungan. Nah, uniknya satu batang pisang sendiri bisa menghasilkan 3.000 pembalut, di mana India punya lebih dari 25 miliar batang pisang setiap tahunnya, yang artinya limbah kebun pisang aja udah cukup buat memenuhi kebutuhan pembalut seluruh India. Dan gak hanya itu aja nih gengs, di Pulau Kosrae Mikronesia ada green banana paper yang mengubah serat gedebok pisang jadi dompet keren. Prosesnya pun juga sama, di mana serat diekstrak, dikeringkan, terus dipres jadi lembaran kertas tebal yang kuat dan tahan air. Sementara itu di Taiwan, para pengusaha malah mengolah gedebok pisang jadi kain ramah lingkungan, di mana serat pisang dipintal jadi benang, terus ditenun jadi tekstil yang udah mulai dilirik industri fashion dunia. Selain itu, semua produk dari gedebok pisang ini terurai alami di tanah, beda jauh sama plastik yang butuh ratusan tahun buat hancur. Jadi gimana nih gengs, cuma dari satu jenis sampah kebun aja bisa lahir 3 produk super keren yang bikin hidup lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, kalau kamu punya kebun nanas, daunnya jangan dibuang dulu nih gengs, karena dari daun nanas ini bisa lahir jaket, sepatu, bahkan tas dari brand-brand besar dunia. Nah, teknologi ini sendiri namanya adalah Piñatex yang dikembangkan oleh Dr. Carmen Hijosa asal Filipina dan Inggris. Prosesnya pun dimulai dengan mengumpulkan daun nanas dari perkebunan, terus dipisahin seratnya pakai mesin decorticating. Serat ini kemudian dicuci, dikeringkan, terus dicampur sama bahan dari jagung biar kuat. Dan hasilnya dari 8 kg limbah daun nanas bisa digunakan untuk membuat 1 meter persegi Piñatex. Dan yang lebih gilanya lagi nih gengs, proses ini nggak perlu lahan tambahan, nggak perlu air tambahan, dan nggak pakai pestisida sama sekali. Bahkan sekarang brand seperti Hugo Boss, H&M, sampai Nike udah pakai bahan ini. Berikutnya, kalau kamu kira kulit durian cuma enak buat dibuang sambil nutup hidung, kamu salah besar nih gengs. Karena tim peneliti dari Nanyang Technological University di Singapura, yang dipimpin oleh Profesor William Chen, berhasil mengubah kulit durian jadi perban antibakteri. Prosesnya sendiri dimulai dari kulit durian yang dikeringkan beku, terus diekstrak selulosanya. Selulosa ini kemudian dicampur dengan gliserol yang berasal dari limbah industri biodiesel dan sabun. Nah, yang bikin perban ini spesial adalah penambahan senyawa fenolik alami dari ragi roti yang berfungsi sebagai zat antibakteri, di mana zat ini mampu melawan bakteri Staphylococcus aureus dan E. coli, sekaligus mencegah pembentukan biofilm. Nggak tanggung-tanggung, cuma dari 3 kg kulit durian aja bisa menghasilkan 40 gram selulosa murni, yang cukup untuk membuat 66 lembar perban ukuran 7 x 7 cm, atau setara 1.600 plester ukuran 1 x 2 cm. Selain itu, perban ini terbukti efektif hingga 48 jam menjaga luka tetap lembab dan bebas infeksi, dan yang lebih penting lagi, harganya jauh lebih murah dibanding perban konvensional yang pakai ion perak. Uniknya nih gengs, para peneliti sampai punya quote keren soal ini. Mereka bilang duri-durian memang bisa melukai,
tapi bahan dari kulitnya justru bisa menyembuhkan. Berikutnya ada air kelapa yang disulap jadi dompet kulit nih, gengs. Nama brandnya adalah Malai yang berasal dari India Selatan. Prosesnya dimulai dengan air kelapa segar yang dicampur gula dan bakteri alami bernama Comagataibacter shailinus. Campuran ini kemudian difermentasi selama 12 sampai 14 hari. Selama fermentasi, bakteri memproduksi lapisan selulosa tebal seperti jeli di permukaan cairan. Lapisan jeli inilah yang dipanen, dicuci, dikasih pelembut alami, terus dikeringkan jadi lembaran mirip kulit. Nah, uniknya dari satu buah kelapa aja udah bisa jadi satu dompet ukuran saku, di mana bahan ini juga anti air dan sepenuhnya vegan, alias nggak ada hewan yang disakiti dalam prosesnya. Siapa sangka nih, gengs, kalau beras yang biasa kita makan ternyata bisa disulap jadi sedotan ramah lingkungan yang bahkan bisa dimakan. Nah, pelopornya sendiri adalah perusahaan asal Korea Selatan bernama Yonji Gonji yang membangun pabriknya di Vietnam. Prosesnya dimulai dari tepung beras yang dicampur dengan tepung tapioka dan air, kemudian dimasukkan ke mesin extruder yang membentuk adonan jadi tabung panjang berongga. Tabung ini kemudian dipotong sesuai ukuran sedotan dan dikeringkan dalam oven bersuhu 80–120 derajat Celcius. Gak tanggung-tanggung, satu pabrik Yonji Gonji aja mampu memproduksi 700 juta sedotan setiap bulannya, dan mereka menargetkan 2 miliar sedotan per bulan. Selain itu, sedotan dari beras ini cuma butuh waktu 90–100 hari buat terurai sempurna di tanah, di mana sedotan plastik biasa butuh waktu 400–500 tahun. Uniknya nih, gengs, CEO Yonji Gonji sendiri sampai memakan sedotan buatannya di depan calon klien buat ngebuktiin kalau produknya benar-benar aman dan food grade, dan sekarang sedotan ini udah dipakai di hotel-hotel mewah di seluruh dunia. Siapa yang nyangka nih, gengs, kalau biji alpukat yang biasanya kita buang bisa disulap jadi garpu dan sendok yang bermanfaat. Jadi nih, gengs, di Meksiko ada perusahaan bernama Biofase yang mampu mengubah limbah biji alpukat jadi benda sehari-hari yang berguna. Prosesnya sendiri dimulai dari biji alpukat yang dikumpulkan dari pabrik guacamole dan pabrik minyak alpukat. Selanjutnya, biji-biji ini digiling jadi bubuk halus, kemudian dicampur dengan biopolimer berbasis jagung. Nah, campuran inilah yang diekstrusi dan dicetak menjadi sendok, garpu, pisau, bahkan sedotan. Gak tanggung-tanggung, satu biji alpukat saja bisa menghasilkan 3–4 sedotan, di mana perusahaan ini mampu memproduksi hingga 130 ton alat makan dari biji alpukat setiap bulannya. Nah, yang paling unik, alat makan ini bisa terurai sempurna cuma dalam waktu kurang dari setahun. Sangat berbeda dengan sendok plastik yang butuh waktu ratusan hingga ribuan tahun buat bisa hancur. Kamu pasti pernah dengar kalau ganggang atau alga bisa merusak danau dan bikin air jadi kotor. Tapi siapa sangka nih, gengs, di Amerika ada perusahaan bernama Bloom Foam yang justru mengubah bencana lingkungan ini jadi sol sepatu lari berteknologi tinggi. Prosesnya sendiri dimulai dengan memanen alga dari danau-danau yang kelebihan nutrisi atau dari fasilitas pengolahan air. Alga ini kemudian dikeringkan dan digiling jadi bubuk halus yang kaya akan biomasa. Nah, bubuk alga ini kemudian dicampur dengan busa eva, bahan yang biasa dipakai buat sol sepatu. Dan hasilnya adalah sol yang ringan, empuk, dan punya performa tinggi buat lari. Gak tanggung-tanggung, setiap pasang sepatu dengan teknologi Bloom ini sama dengan membersihkan sekitar 216 liter air dari pencemaran lingkungan, serta menyerap sekitar 30 gram karbon dioksida. Dan sekarang brand-brand seperti Merrell dan Adidas sudah pakai teknologi ini di produk sepatu mereka.
Itu dia deretan bahan alam yang diproses jadi barang-barang paling tidak terduga. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.